Kalau kita bicara soal merevolusi sekolah, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Anda? Mungkin kurikulum baru, atau teknologi canggih kan? Tapi gimana kalau saya bilang, rahasia terbesarnya justru ada pada satu peran yang sering banget kita anggap remeh. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan mendasarnya. Coba deh, kita jujur pada diri sendiri. Apakah tujuan akhir sekolah kita sekarang ini cuma buat anak-anak dapat nilai bagus di ujian? Atau kita beneran lagi nyiapin mereka jadi inovator, jadi pencipta buat masa depan? Kesenjangan antara dua hal ini, itu masalahnya. Dan ternyata, jawabannya mungkin ada di tempat yang nggak kita duga-duga. Ada di salah satu peran yang paling sering luput dari perhatian kita. Pengawas sekolah. Iya, beneran. Justru figur inilah yang jadi kunci dari seluruh pembahasan kita kali ini. Oke, jadi kalau masalahnya adalah pendidikan yang cuma di permukaan aja, solusinya ya harus lebih dalam. Kita butuh apa yang disebut pembelajaran mendalam. Dan ini bukan cuma soal menghafal rumus atau tanggal sejarah. Ini jauh lebih besar dari itu. Terus, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Gampangnya gini deh, ini soal geser fokus. Udah bukan zamannya lagi hafalan mati. Sekarang tujuannya adalah gimana caranya siswa itu bisa benar-benar paham, bisa mikir kritis, dan yang paling penting, bisa pakai ilmunya di dunia nyata. Coba dilihat keempat poin ini. Semuanya bukan soal apa yang harus dihafal, tapi tentang bagaimana siswa itu berpikir. Kita lagi ngomongin soal mencetak pemikir kritis, pemecah masalah yang kreatif, bukan lagi sekedar Google berjalan. Ini perubahan yang fundamental banget. Nah, pertanyaannya gimana pengawas sekolah bisa mendorong ini semua? Disinilah transformasinya dimulai. Peran pengawas harus berevolusi. Dari yang tadinya cuma pemeriksa, yang datang, ngecek administrasi, terus pulang, menjadi seorang arsitek yang ikut merancang ekosistem belajar. Lihat deh perbandingannya, beda banget kan? Di cara lama, fokusnya cuma kepatuhan, checklist. Sementara di cara baru, fokusnya adalah pertumbuhan. Dari yang tadinya cuma memonitor, sekarang jadi mendampingi. Dari yang tadinya top-down, sekarang jadi kolaboratif. Ini baru perubahan. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Perhatikan deh kata kuncinya, agen perubahan yang proaktif. Jadi bukan lagi peran pasif yang cuma nunggu laporan, tapi peran yang aktif, yang turun tangan, yang jadi motor penggerak inovasi di sekolah. Oke, menjadi arsitek, menjadi agen perubahan, kedengarannya keren banget. Tapi gimana caranya? Apa sih yang harus dilakukan seorang pengawas inovatif dalam prakteknya sehari-hari? Nah ini dia panduannya, dan yang menarik, ini bukan 5 hal yang terpisah, ini satu kesatuan strategi. Jadi pengawas itu merancang pelatihan yang relevan, terus nggak dilepas gitu aja, tapi didampingi secara personal, bahkan sampai membangun komunitas supaya guru bisa saling belajar. Ini namanya dukungan 360 derajat. Tentu saja, semua perubahan ini punya tujuan akhir kan? Jadi, apa sih dampak nyatanya bagi pihak yang paling penting di seluruh ekosistem pendidikan ini? Jelas, para siswa. Logikanya sebenarnya sederhana banget, tapi luar biasa kuat. Ketika kita memberdayakan guru, ketika guru merasa didukung dan terus berkembang, maka secara otomatis siswalah yang akan menuai hasilnya di ruang kelas. Guru yang hebat adalah jembatan terbaik menuju siswa yang hebat. Dan ini bukan cuma teori loh, dampaknya benar-benar bisa kita lihat. Siswa jadi jauh lebih aktif dan terlibat di kelas. Pemahaman mereka juga jadi lebih dalam, bukan cuma di permukaan. Dan yang paling penting, mereka mulai menguasai keterampilan-keterampilan yang krusial untuk masa depan. Nah, ini dia bekal super penting yang kita maksud. Berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi kompetensi wajib untuk bisa sukses di dunia yang terus berubah. Inilah hasil akhir dari semua upaya ini. Coba deh, bayangkan sebuah ruang kelas yang kayak gini. Siswa nggak lagi cuma duduk manis dan mencatat, tapi mereka aktif bertanya, aktif mengeksplorasi, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Mereka jadi pemilik proses belajar mereka. Keren banget kan? Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya, apa sih arti dari semua ini? Ini bukan lagi sekedar perbaikan sistem atau administrasi. Ini adalah soal membentuk masa depan, sebuah investasi untuk generasi yang akan datang. Artinya, mengubah peran pengawas itu bukan lagi soal birokrasi. Ini adalah salah satu investasi paling strategis dan paling krusial yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ini adalah investasi untuk menumbuhkan generasi baru yang siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Sekarang, pertanyaannya saya lempar ke kita semua.
Kalau satu orang pengawas yang inovatif saja bisa mengubah nasib satu sekolah, coba bayangkan, apa yang bisa dibangun oleh sebuah bangsa yang penuh dengan arsitek-arsitek pendidikan seperti itu?